Shalom, salam sejahtera anak-anakku sekalian, dan selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Tentunya ketika kita semakin belajar mendalami firman Allah, maka kita akan semakin diarahkan dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga semakin cakap menjalani kehidupan kekristenan kita masing-masing. Nah, dalam kesempatan ini kita akan mempelajari satu topik terkait gereja dan masyarakat. Poin pertama dalam pembelajaran kita saat ini adalah tentang konteks gereja masa kini. Gereja perlu menyadari bahwa saat ini jemaat baik di kota besar maupun di daerah terpencil sedang berada pada arus zaman yang terus berkembang dan akan terus mengalami perubahan. Sehingga gereja perlu menyadari kondisi ini dan terus melayani sesuai standar Alkitab. Pada saat Pentakosta dalam Kisah Para Rasul pasal 2 tertulis bahwa anggota jemaat perdana berjumlah 3.000 orang dan makin lama jumlah mereka makin bertambah karena mereka begitu bersehati dan taat dalam bersekutu sehingga mereka sangat disukai banyak orang. Dan dengan kondisi inilah yang membuat gereja perdana mengalami pertumbuhan yang sangat besar. Namun di tengah pertumbuhan gereja yang begitu luar biasa, gereja pun berhadapan dengan berbagai tantangan. Secara internal, jemaat yang berasal dari suatu suku bangsa merasa iri dengan jemaat dari suku bangsa lainnya. Akibatnya terjadi perpecahan dalam gereja. Dan secara eksternal, gereja mengalami arus deras pluralitas dan globalisasi di wilayah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Nah, bagaimana tantangan gereja saat ini? Setelah pandemi COVID, gereja harus berhadapan dengan kecanggihan teknologi yang terus berkembang sampai ada banyak orang dalam hal ini jemaat yang tidak lagi bergereja dalam persekutuan jemaat, namun bergereja lewat media streaming. Poin kedua dari pembelajaran ini adalah terkait misi gereja, yakni melaksanakan perintah memberitakan Injil sebagaimana disampaikan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, yang terdapat dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 yang berbunyi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Poin yang perlu kita pelajari pada bagian ini. Yang pertama, para rasul dipanggil untuk berbenah dan bertumbuh secara internal sebagai orang yang kudus untuk menjangkau setiap orang. Kedua, ketika bertumbuh dalam pengajaran, tugas mereka harus keluar menjadi berkat. Meski harus berhadapan dengan budaya atau tradisi yang berbeda, pola hidup yang berbeda, bahasa dan pergaulan yang mungkin terasa asing bagi mereka. Namun mereka mau tidak mau harus mendemonstrasikan nilai Kristiani di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, mereka dipanggil untuk menyebar ke semua pelosok untuk mewartakan kabar sukacita, yakni kabar keselamatan bagi semua suku, kaum, dan bahasa. Sebab Allah menghendaki agar gereja dapat menjadi terang bagi sekitarnya. Sama-sama kita lihat dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Firman Allah berkata, "Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas bumi tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam bumi. Demikianlah hendaknya terang bercahaya." Misi terkait misi gereja, pelayanan gereja harus menerangi jemaat dan lingkungan masyarakat dalam konteks masa kini. Pertama, pelayanan misi gereja harus menjawab kebutuhan gereja dan masyarakat. Yang kedua, pelayanan misi gereja harus menjadi jembatan bagi gereja dan masyarakat. Yang ketiga, pelayanan misi gereja harus dapat mempengaruhi kehidupan gereja dan masyarakat. Sebagaimana tertulis dalam Lukas pasal 9 ayat 3. Firman Allah, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyembah diri, salib dan ikut aku. Dan poin ketiga atau poin terakhir dari topik gereja dan masyarakat adalah peran gereja di tengah masyarakat.
Gereja harus memberi jawab kebutuhan jemaat dan masyarakat tanpa kehilangan jati diri sebagai umat Allah. Karena gereja tidak berasal dari dunia, melainkan dari Allah. Sebab gereja diutus Allah untuk memberitakan karya keselamatan. Sebagaimana tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dalam hal ini gereja diberi tugas untuk bertindak secara proporsional untuk menggarami dunia mulai dari jemaat dan kemudian bisa berimbas kepada masyarakat. Dan dalam konteks ini firman Allah berkata, jika gereja tidak mampu memberi rasa sebagaimana fungsi garam, maka gereja itu tidak berguna sama sekali. Demikian pengajaran terkait gereja dan masyarakat bagi siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri Mimika. Semoga menjadi berkat dan selamat mengikuti setiap tahapan pembelajaran. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.